Oke, kita kembali akan masuk ke contoh soal ya. Jadi ini ada suatu alirannya dengan suatu kemiripan pada suatu film ya. Jadi kita mengambil suatu model seperti ini ya. Oke ya. Nah, kemudian ini kita putar ya, karena dia miring ya, berarti kita melakukan pemutaran yang ini ke arah sini ya, mutarnya sehingga diperolehlah seperti ini ya. Nah, jadi pada bagian ini ya, jadi sangat jelas ya. Di sini jadi ini arahnya, kecepatannya terhadap untuk Z ya, arahnya terhadap X, jadi dia selebar X, dia punya arah ya. Nah, secara detail jadi ini adalah panjangnya ya. Jadi di sini adalah dia memiliki suatu lebar tertentu ya. Nah, lebar yang ini adalah delta X ya. Jadi di sini adalah delta X. Jadi kalau di sini adalah X-nya, di sini delta X-nya, berarti di sini adalah X ditambah dengan delta X. Nah, secara detail kita lihat di sini ya. Jadi ini apa-apa sih yang pengen dicari, ini adalah yang akan dicari ya. Jadi yang dibutuhkan adalah tebal filmnya dan semuanya. Jadi kalau yang gambar tadi ini kita sudah lihat bersama ya. Jadi ini sebesar L ya tadi. Terus lebarnya ya, jadi lebar dari ininya ya. Jadi lebar dari ininya ini adalah selebar W. Nah, jadi kalau ibu gambarkan kembali ya, jadi kalau ini digambarkan ini terbagi beberapa zona saja ya. Jadi yang ini adalah setnya ya. Jadi yang ini arahnya setnya, yang ini kecepatan terhadap set, ini lebarnya terhadap X ya. Jadi suatu lebarnya terhadap X, ini adalah panjangnya. Jadi kalau digambarkan yang seperti ini adalah zona satunya, ini adalah zona duanya, ya yang di sini zona tiganya, 4 dan 5. Jadi ini dibagi hanya dibagi beberapa subbagian. Nah, kemudian kita nyusun suatu neraca kesetimbangan ya. Jadi sama dengan yang lainnya, masa sebelum dan setelah sama, jadi sama dengan momentum juga ya. Jadi momentum yang diawali dengan pada batasan X ya. Jadi kita lihat kecepatan itu pada wilayah bagian sini ya. Jadi di bagian sebelah sini adalah miliknya si X ya. Terus kalau di bagian sini ini adalah X ya. X ditambah delta X ya. Jadi sehingga modelnya seperti ini ya, dengan batasan X ya. Oke, ini adalah batasan X, ini adalah batasan X di delta X ya. Nah, pada saat Z sama dengan 0 ya, Z sama dengan L. Jadi sepanjang, ya maksudnya bagaimana sih itu ya. Jadi kita lihat kembali ya, maksudnya bagaimana sih. Jadi dari ujung sini ya, ini adalah 0 ya, sepanjang ini ya, sepanjang, jadi ini ya, jadi mulai dari sini ini adalah 0, ini adalah nilai daripada L ya. Nah, kemudian ditambahkan dengan gaya gravitasi. Jadi tolong lihat yang pada bagian pertama tadi ya, kita sudah bahas, itu adalah satu model-model persamaan. Jadi kemudian ini karena dia membentuk ya, jadi berupa aliran, jadi L kali W pada batasan X ya, terus delta X ya. Nah, ini yang lebarnya kan, nah ini dikalikan delta X ya, selebar ini pada kecepatan ini juga nanti satunya semuanya sama, ini menjadi suatu laju ya. Oke, ini kan panjang kali lebar ya, ini kali S dikalikan dengan kecepatannya ya, dikalikan rho kali ini dikalikan N pada batasan L ditambah L kali W delta ini. Nah, kemudian pada kondisi PZ ya, pada saat Z sama dengan 0, Z sama dengan L ya. Jadi ini batasannya ya. Oke, pembagi L kali W digunakan untuk konsep 5 mendekati 0. Nah, jadi kita memberikan suatu batasan terhadap suatu limit. Nah, silakan Anda buka di buku Ronald Onyang ya. Dari di buku yang Ibu sudah ini kan, transfer Brown and Bear ya. Di bukunya Brown and Bear pada halaman 44 ya, itu chapter 2 ya. Jadi di situ sudah diberikan untuk semuanya ya. Jadi kita memberikan suatu batasan ya. Jadi semuanya ini kita akan bagi terhadap delta
yang ini dibagi terhadap delta X dan L ya. Jadi semuanya dibagi pada suatu daerah limit sehingga diperolehlah persamaan seperti ini ya. Jadi di sini kita membagi bagi delta X dan delta X dan W. Jadi di sini semuanya dibagi L delta X ya. Nah, L delta X kan ini kan kita sudah mulai 0 ya. Ini tidak ada nilai ya. Jadi ini akan ketemu semuanya nilainya ya. Sehingga nilai akhir adalah menghasilkan D per dtx terhadap toh X. Nah, ya. Jadi ini akan ketemu, ini nanti semuanya akan habis ya. Sehingga ketemulah, kenapa? Karena ini semua dibagi terhadap ini. Jadi ininya semuanya habis. Sehingga diperolehlah D per X ya, karena ini ada batasan rho GS, berarti pada rho kalikan dengan GS. Nah, kemudian ini kita integralkan ya, diintegralkan ketemulah persamaan ini, karena ini sama dengan 0 ya, ini diasumsikan sama dengan 0, ketemulah hasil seperti ini. Nah, kemudian ingat ya, untuk batasan pada limit L sama dengan ini. Kemudian distribusi kecepatan menggunakan persamaan Newtonian. Nah, ini kan kita tahu kan persamaan dari ini adalah viskositas kali ini. Nah, kemudian kita masukkan nilai daripada toh dari persamaan yang tadi ya. Jadi persamaan yang tadi kita peroleh bahwa toh adalah ini. Ya, kemudian kita masukkan ya. Jadi persamaannya itu kita masukkan dps per ini sama dengan, jadi dtx-nya ya rho gs ya, ini nilai ininya ya, nilai tohnya kan diganti ya, tohnya. Jadi kalau kita tulis dtx set ya per mu ya, nah kali sama dengan apa, dov set per dx. Nah, nilai ini kita ganti dari apa yang didapat tadi. Kemudian kita lakukan proses bahwa kecepatannya ini ya, atau kita boleh integralkannya, diperolehlah persamaan ini. Jadi persamaan yang di atas ini kemudian kita integralkan ketemu persamaan ini. Kemudian ya, nah nanti kita apa informasi perlu dicari kecepatan maksimumnya. Ini kecepatan rata-ratanya kita integralkan 2 kali terhadap ini, laju alirnya terhadap debit ini. Nah, ketebalan filmnya bagaimana? Ketebalan filmnya, jadi ini semua sudah ketemu ketebalan filmnya ini. Yang ini kita tinggal masukkan terhadap nilai ini hanya Anda mempermainkan, tolong Anda memasukkan nilai-nilai facet ini, Anda masukkan ke dalam sini ya, kemudian Anda selesaikan sehingga diperolehlah nilai ini. Ibu butuhkan di inilah yang akan menjadi bahan diskusi kita. Kemudian terhadap Q-nya diperoleh, kemudian akan ketemulah gayanya. Jadi nilai ini ya, ini akan ketemu terhadap nilai yang ini karena Anda integralkan ya, kemudian inilah hasilnya. Oke, nah dari hasil ini maka dapat disimpulkan satu, bahwa analisis dilakukan untuk alirannya ini seperti ini ya. Kemudian akan diperolehlah bahwa Reynolds number-nya ini Anda tinggal masukkan bahwa akan diperoleh satu pola yang tidak berdimensi pada polanya. Ini akan menjadi bahan pokok bahasan kita bersama untuk